Sahabat guru pencinta Excel yang berbahagia, apa kabarnya? Tentunya dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Selamat datang di channel Ludim Sirait. Kalau biasanya saya memberikan sebuah aplikasi, maka kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat sebuah aplikasi pada Microsoft Excel dengan membuat tab dan ribbon kita sendiri menggunakan aplikasi Custom UI Editor for Microsoft Office. Tanpa berpanjang lebar, mari kita langsung mengikuti tutorialnya. Bagi rekan-rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan aktifkan tombol loncengnya agar selalu mendapat notifikasi dari channel ini. Rekan-rekan guru pencinta Excel, tutorial ini saya bagi dalam 9 bagian. Jika rekan-rekan ingin menguasainya dengan sempurna, silahkan mengikuti tutorialnya sampai bagian terakhir. Saya akan menjelaskan materi-materi yang rekan-rekan akan dapatkan pada setiap bagiannya. Bagian pertama, kita akan membahas tentang mengenal Custom UI Editor for Microsoft Office. Di sini ada 2 materi yang akan kita pelajari bersama-sama, yaitu membuat sebuah tab. Yang dimaksud tab di sini kita lihat contohnya seperti aplikasi yang sudah saya buat di sini. Data sekolah, peserta didik, cetak, ini yang disebut dengan tab. Kemudian yang kedua yaitu menonaktifkan ribbon bawaan Microsoft Office Excel. Nah, di sini rekan-rekan melihat tidak ada lagi ribbon bawaan Microsoft Office Excel seperti pada tampilan Excel lainnya, kecuali simpan dan setting ini memang sengaja saya tampilkan di sini. Pada bagian kedua, nanti kita akan mempelajari membuat sebuah grup di Custom UI Editor for Microsoft Office. Yang dimaksud dengan grup adalah ini seperti ini, setting, ini satu grup ada 3 ribbon, data madrasah ini ada 1 ribbon, my profile ada 1 ribbon, atau di sini kita lihat ada cetak, profil dan nilai peserta didik ini ada 2 ribbon. Nah, itu yang disebut dengan grup yang di bawah ini, label yang di bawah ini disebut dengan ini satu grup. Kemudian membuat button atau tombol, membuat separator. Button itu ya inilah yang disebut dengan button. Button ini yang aktif ini disebut dengan button. Dan yang disebut dengan separator itu yaitu pemisah antara satu button dengan button yang lain. Yang ketiga, menampilkan ikon gambar button pada Custom UI Editor for Microsoft Office. Nah, nanti di sini kalau gambarnya belum kita input di UI editornya, maka nanti gambarnya tidak tampil. Nanti pada bagian ketiga kita akan belajar bagaimana menampilkan gambar ini, baik gambar yang ada di Microsoft Office-nya sendiri atau yang kita inginkan sendiri. Kemudian yang keempat, membuat makro untuk mengaktifkan button. Yang dimaksud dengan membuat makro untuk mengaktifkan button, jika tombol ini kita klik, maka dia akan langsung lari ke sheet yang kita inginkan. Misalnya ini juga dia akan lari ke sini. Nah, ini yang dimaksudkan kita
membuat makronya, harus dibuat makronya supaya button ini bisa aktif. Yang kelima adalah membuat sebuah menu, membuat sub menu, drop down menu seperti ini. Contohnya ada sebuah menu, kita lihat di sini. Nah, ini adalah nilai raport. Saya sudah membuat sub menunya seperti ini. Nah, ini disebut menu. Ini button, ini menu karena ada sub menunya. Di sini ada nilai raport semester 1 sampai dengan nilai raport semester 6, ini sub menunya. Nah, inilah yang disebut dengan menu. Kemudian membuat menu separator, yaitu nanti kita akan membuat pemisah antara menu-menu sub menu yang ada di dalam menu itu. Karena memanggil user form melalui sebuah button, kita akan juga membuat user form untuk misalnya tampilkan sebuah profil seperti ini, maka akan tampil user form seperti ini. Bagaimana cara memanggilnya melalui sebuah makro. Nah, ini kita klik, ini akan tampil sebuah user form seperti ini. Kemudian tips dan trik membuat aplikasi menggunakan custom UI editor. Nanti Bapak Ibu akan dipandu bagaimana tip dan trik sebenarnya membuat aplikasi menggunakan custom UI editor ini. Lalu yang ke-8 nanti cara menyembunyikan tab sheet pada Excel menggunakan makro. Di sini Bapak Ibu, tab sheet di sini tidak ada lagi, tidak ditampilkan, dan di sini juga sudah tidak ada. Maka kita akan belajar bagaimana menyembunyikan agar untuk pengguna yang mungkin agak ceroboh, dia akan bisa menghapus sebuah sheet atau tab sebuah sheet karena sheetnya tampil demikian. Kemudian yang ke-9 nanti kita akan belajar cara mengunci sebuah sheet menggunakan makro. Lalu yang ke-10 Bapak Ibu, saya akan memberikan sebuah bonus, beberapa cara membobol password Microsoft Office Excel. Nanti ada 3 cara yang mungkin akan saya bagikan kepada rekan-rekan guru pencinta Excel sekalian. Nah, inilah materi-materi yang akan kita pelajari bersama-sama. Mari kita mulai dengan tutorial bagian pertama. Bapak Ibu pencinta Excel sekalian, untuk memulai sebuah aplikasi menggunakan custom UI editor, tentunya kita harus memiliki aplikasi custom UI-nya sendiri dan menginstalnya di laptop atau komputer kita. Untuk itu silakan rekan-rekan mendownload aplikasinya melalui link yang sudah saya sediakan pada menu deskripsi di bawah ini. Jika rekan-rekan sudah mendownloadnya, silahkan diinstal seperti biasanya kita menginstal aplikasi-aplikasi lainnya. Sebelum kita bekerja di custom UI editor, kita harus membuat dulu sebuah file Excel. Kita akan buka Excel. Nah, kita akan buat sebuah file, kita simpan misalnya kita simpan di desktop ya, Bapak Ibu. Lalu kita beri nama kita beri nama latihan custom UI editor pertama ya, seperti itu nama filenya Bapak Ibu, dan ekstensi filenya harus berupa Excel Macro Enable Workbook atau Excel Binary Workbook. Nah, saya akan pilih yang kedua ini, Excel Macro Enable Workbook.
ini, maka kita simpan. Kita tutup file yang sudah kita buat tadi, lalu kita membuka custom UI editornya yang sudah kita install tadi. Karena saya sudah menginstalnya, saya langsung membukanya di sini. Nah, inilah tampilan menu custom UI editor. Tampilannya memang sangat sederhana, hanya punya 3 tab, yaitu file, edit, dan insert. Kemudian hanya ada 5 di sini ikonnya. Untuk memulai bekerja pada custom UI editor ini, kita membuka file Excel yang tadi kita sudah buat. Caranya adalah dengan mengklik icon open ini. Kita klik. Nah, kita tadi nyimpannya di desktop, dan ini latihan custom ini tadi yang kita sudah buat. Kita buka seperti ini. Nah, maka sudah masuk di sini. Berarti kita nanti akan bekerja di custom UI editor yang ada pada latihan custom UI editor ini. File kita yang pertama. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, pada custom UI editor ini ada 2 versi. Yang pertama nanti adalah untuk Office 2010 ke atas. Kita akan membuat dengan Office 2010, lalu custom UI part. Lalu yang keduanya adalah untuk Office yang di bawah 2010, kita membuatnya dengan menggunakan Office 2007 custom UI part. Untuk kali ini Bapak Ibu, karena saya akan menggunakan atau memakai script yang sudah saya buat di sini, kita akan mengkopinya langsung. Di sini saya sudah buatnya di Notepad Bapak Ibu. Karena Office saya adalah Office yang di atas 2010, maka saya menggunakan custom Office 2010 custom UI part. Jadi untuk yang 2010 itu dia nanti Office-nya 2009/07. Kalau yang 2010 ke bawah dia 2006/01. Kita copy script yang sudah saya buat ini, nanti saya akan jelaskan kepada rekan-rekan masing-masing fungsinya. Kita pastikan di sini. Nah, maka sudah masuk scriptnya di custom UI editor ini. Ini akan kita coba validasi dulu. Kalau kita untuk memvalidasi, kita klik pada icon tanda centang merah ini, klik begini. Nah, kalau tampilannya seperti ini, custom UI XML is well formed, artinya script kita sudah betul, tidak ada yang salah. Kalau kita misalnya ganti ini, contoh ya Bapak Ibu, kita ganti dengan angka 1 misalnya, lalu kita validasi, maka akan tampilan error seperti ini. Ini menandakan bahwa ini ada langsung diperbaiki di sini Bapak Ibu ya. Di sini dibilang 2009/01, namespace-nya harusnya must be, itu artinya harusnya 2009/07. Jadi kita harus ganti ke 7. Kalau kita validasi lagi, maka dia sudah betul. Nah, kalau demikian, mari kita akan melihat karena ini sudah saya buat. Di sini ada saya buat scriptnya, nanti saya akan jelaskan sesuai dengan materi kita pada hari ini, yaitu membuat sebuah tab dan menghilangkan ribbon bawaan Microsoft Office Excel. Nah, kita simpan untuk ini supaya bisa berfungsi atau bisa dijalankan di file yang tadi kita sudah buat. Kita harus simpan di sini Bapak Ibu. Nah, kita klik save, kita coba tutup.
dan kita coba jalankan filenya tadi. Ini latihan custom ya Bapak Ibu ya, yang kita buat, kita jalankan. Nah, maka di sini Bapak Ibu di Microsoft Excel ini ada ini yang namanya tab file, home, insert, page layout, formula, data, dan segalanya. Ini ada satu tab yang kita buat tadi, yaitu tab peserta didik ini. Nanti saya akan jelaskan di custom UI. Nah, ini Bapak Ibu ya, sudah ada masuk, berarti apa yang kita buat sudah benar. Nah, baik, kita kembali ke custom UI-nya, kita buka lagi Bapak Ibu custom UI-nya, kita buka lagi file yang kita buat tadi di sini. Nah, untuk script yang di sini Bapak Ibu selalu dimulai dengan custom UI ini XML sampai di sini, dan ditutup paling ujung juga dengan custom UI. Kemudian ada ribbon, kemudian ada ribbon ditutup dengan di bawah sekali, kemudian ada tab besar ya Bapak Ibu, nih yang tabs pakai S. Kemudian ada tab kecil di sini dan ditutup dengan tab. Kalau kita membuat beberapa tab, nanti ada tutup dengan tab di tempat lainnya. Nanti kita pada materi bagian berikutnya kita akan membuat beberapa tab. Nah, hari ini Bapak Ibu saudara-saudari yang pencinta Excel, kita hanya membuat satu tab saja. Tabnya adalah peserta didik yang kita buat. Nah, di dalam tab-tab ini ada dua grup yang saya buat di sini. Yang pertama adalah grup, nanti ini adalah grup. Kemudian yang kedua adalah grup input data peserta didik. Ini nama grup. Nah, nanti kita akan lihat di mana tampilan grupnya. Kita nanti lihat ini labelnya Bapak Ibu ya. ID-nya ini grup 1 ini bebas Bapak Ibu. Untuk ID bebas, silakan Bapak Ibu namakan dengan apa. Label ini adalah yang akan tampil di dalam grup. Inilah yang akan tampil. Nah, demikian juga dengan tab. ID-nya silakan bebas, nama ID-nya. Lalu labelnya nanti adalah peserta didik. Berarti nanti ada tab yang bertuliskan peserta didik. Nah, lalu ada grup yang bertuliskan ini adalah grup. Nah, lalu grup yang kedua adalah yang bertuliskan input data peserta didik. Nah, mari kita lihat di aplikasi Excel-nya. Kita simpan dulu Bapak Ibu. Kita buka kembali Excel-nya tadi yang kita latihan. Saya akan jelaskan. Nah, ini tadi tab yang kita buat tadi ada satu tab saja, yaitu tab peserta didik. Kita buka. Nah, di sini ada grup yang pertama ini Bapak Ibu, ini adalah grup tadi yang kita buat. Nah, dan pemisahnya ada di sini. Ini adalah pemisah antar grup. Jadi di sini ada dua grup. Dari tab peserta didik ini kita membuat dua buah grup. Nah, grup yang pertama ini adalah grup yang kedua tadi adalah input data peserta didik. Nah, inilah Bapak Ibu yang dimaksud dengan grup. Mari kita lanjutkan ke custom UI editornya di sini Bapak Ibu. Nah, materi yang kedua adalah bagaimana caranya kita menghilangkan ribbon bawaan Microsoft Office. Yang dimaksud dengan ribbon bawaan Microsoft Office di sini adalah ini banyak sekali. Misalnya di tab home ini ada banyak ribbonnya. Di tab insert ada banyak ribbonnya, page layoutnya juga banyak masih ribbonnya aktif, formula dan data dan seterusnya. Ini masih banyak ribbonnya. Bagaimana caranya kita akan menonaktifkan tab-tab yang ada di sini dan ribbon-ribbon yang di bawahnya? Mari kita kembali ke editor tadi yang kita buat. Untuk menonaktifkan atau menghilangkan ribbon bawaan Microsoft Excel itu sangat mudah Bapak Ibu. Di sini ada tulisan ribbon start from scratch ini. Karena di sini tulisannya full, maka dia masih tampil. Ini semuanya masih tampil. Nah, bagaimana kalau kita merubahnya dengan true misalnya di sini kita tulis dengan true. Nah, kita tulis dengan true. Kita coba simpan Bapak Ibu ya. Kita coba validasi dulu. Nah, ini sudah betul. Kemudian kita simpan. Apakah bisa disimpan? Klik. Nah, ini ada peringatan Bapak Ibu. Kenapa tidak bisa disimpan? Ada peringatan seperti ini karena
file Excel ini masih dalam keadaan terbuka. Kita tutup dulu Bapak Ibu ya, baru kita bisa menyimpannya. Kita simpan, nah gini tidak akan tampil lagi. Nah, kita menyimpan baru kita buka lagi Bapak Ibu. Nah sekarang sudah tidak tampil lagi tab atau menu-menu yang bawaan Microsoft Office Excel-nya. Nah, inilah Bapak Ibu bagian pertama dari membuat aplikasi menggunakan custom UI editor bagian pertama. Silakan Bapak Ibu mengikuti untuk bagian kedua sampai dengan bagian ke-10 yang sudah kita siapkan, dan jangan lupa Bapak Ibu untuk subscribe, bagikan videonya kepada rekan-rekan yang lain, dan aktifkan notifikasi loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan materi bagian kedua dan seterusnya. Terima kasih.